Sebuah berita mengejutkan datang dari negeri Paman Sam. Ditemukan makhluk seram yang menghuni bawah tanah. Jumlahnya tidak sedikit. Dari satu komunitas saja mereka berjumlah sekitar 2.000 orang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh saintis NASA, mereka hidup 20 mil di bawah tanah. Makhluk yang tampak primitif tersebut hidup dalam terowongan-terowongan rahasia dan saat ini telah memasuki Amerika. Awalnya NASA tidak mau mempublikasikan penemuan ini. Namun seorang pekerja NASA telah mempublikasikan gambar-gambar eksklusif mereka dengan alasan penemuan ini terlalu besar untuk disembunyikan. Sumber menyebut makhluk ini bernama Mole People. Kami mencoba berkomunikasi dengan mereka tetapi sangat susah karena mereka tidak bisa bahasa Inggris, katanya. Menurutnya, Mole People tampak ramah. Namun jika terjadi miskomunikasi, ia khawatir makhluk tersebut menyatakan perang dengan manusia bumi. Jika salah langkah bisa mengakibatkan makhluk ini menyatakan perang dengan manusia di atas. Tambahnya, seraya menyebutkan bahwa ia telah melihat satu kota yang dihuni sekitar 2.000 Mole People. Ia juga menambahkan satu informasi yang menyebutkan estimasi jumlah mereka mencapai jutaan di seluruh bawah tanah. Bagaimana sifat fisik Mole People? Sumber itu mengungkapkan mereka adalah makhluk berkaki dua yang bisa berjalan seperti manusia, namun memiliki kuku kulit seperti kuku binatang untuk menggali. Tinggi mereka mencapai 10 kaki. Kulit tubuhnya juga sangat kuat hingga mampu menahan panas bumi. Sumber menambahkan NASA menemukan pintu rahasia ke dunia bawah tanah di sekitar Washington State, Mount Shasta, Gua Mamos di Kentucky, dan sejumlah gua di sekitar barat daya Amerika Serikat. Siapakah makhluk itu sebenarnya? Jika benar berita ini, mungkinkah mereka Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu a'lam. Seperti diketahui, salah satu tanda sebelum datangnya kiamat kubro adalah munculnya makhluk yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Munculnya Dajjal, keluarnya binatang dari bumi, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Lantas akhir semua itu, muncul api yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat berkumpul mereka." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sifat Ya'juj Ma'juj. Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj Ma'juj. Mukanya lebar, matanya sipit, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka datang dari setiap arah dan wajah-wajah mereka seperti perisai dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apakah Ya'juj Ma'juj tidak pernah keluar selain hari kiamat? Para ilmuwan yang meneliti mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah bangkit dan keluar berkali-kali. Kebangkitan terakhir adalah ketika menjelang kiamat, sebagaimana disebutkan juga dalam beberapa hadis sahih. Para ilmuwan sejarah menyebutkan bahwa mereka terhitung sudah 7 kali keluar dari persembunyiannya. Pertama, zaman prasejarah Mongol atau sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Ketika itu mereka sanggup merubah dan menghancurkan peradaban Cina kuno lewat serangan mereka dengan melewati Gurun Gobi. Kedua, awal dimulai sejarah atau sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Gelombang kedatangan mereka sebagian muncul dari timur laut. Mereka berniat menempati sebagian wilayah Cina, Asia Tengah, daerah Mongolia, dan Turkistan. Akan tetapi ekspansi mereka ke daerah-daerah itu dengan perdamaian bukan dengan penyerangan. Mereka hidup di sana dengan bekerja sebagai petani. Ketiga, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj kali ini di akhir tahun 1000 sebelum Masehi, di mana mereka menguasai wilayah pesisir Laut Qazwin, Laut Hitam, utara Kaukasus, aliran sungai Danube dan Pulja. Pada kebangkitannya yang ketiga ini, sejarah mencatat mereka telah melewati lorong sempit Derial di celah pegunungan Kaukasus untuk menyerang peradaban Nenoi pada akhir tahun 7000 sebelum Masehi. Penyerangan mereka kepada Nenoi memberi pengaruh langsung pada jatuhnya peradaban Assyria.
Hal ini juga dibenarkan oleh Herodotus, bapak sejarah Yunani. Keempat, di akhir tahun 500 sebelum Masehi. Ya'juj dan Ma'juj bergerak untuk menguasai daerah-daerah di Asia Barat dengan melalui lorong Sempiderial di celah pegunungan Kaukasus. Saat itulah Zulkarnain atas permintaan penduduk di sana mendirikan benteng menutupi lorong sempit itu. Dengan adanya benteng itu, penyerangan mereka terhalang dan batal menguasai negeri-negeri yang sudah mereka rencanakan. Negeri-negeri itu pun aman sampai beberapa waktu. Kelima, akhir tahun 300 sebelum Masehi. Waktu itu kabilah Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan ekspansinya ke wilayah timur. Lalu tak lama kemudian mereka menyerang ke Kaisaran Cina. Para sejarawan Cina menyebut kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini dengan sebutan Hyunghu. Pada zaman itu Kekaisaran Cina dipimpin oleh Kaisar Qin Shi Huang atau nama gelarnya Shi Huangdi yang maknanya Kaisar pertama. Di era pemerintahannya, ia berhasil membangun tembok agung Cina, The Great Wall. Pembangunan tembok ini dimulai pada tahun 264 sebelum Masehi dan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Tembok inilah yang merupakan benteng dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj kali ini pada abad keempat Masehi. Ketika mereka melakukan ekspansi ke Eropa dengan dipimpin oleh panglima perangnya bernama Attila. Ekspansi dan penyerangan tergolong sukses. Mereka menaklukkan kerajaan Romawi, lalu menguasai ibu kotanya, Roma, yang kemudian kota ini mereka hancurkan. Mereka pun menguasai kerajaan Romawi sampai beberapa abad kemudian. Ketujuh, pada abad ke-12 Masehi atau abad ke-7 Hijriah di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Mereka menyerang kerajaan-kerajaan Islam sebelah barat, kemudian berkuasa dan menghancurkannya. Dan cucu Genghis Khan bernama Hulagu berhasil memasuki Baghdad yang merupakan ibu kota pada zaman Khilafah Abbasiyah dan menghancurkannya pada tahun 556 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.